Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, today we are going to discuss tenses. What is tenses? Literally, tenses means times atau waktu. Tenses itu waktu. Jadi kalau misalnya ditanya, tenses itu ada berapa? Ya jawabannya hanya ada 3. Masa lalu, past, masa sekarang, present, and masa yang akan datang, or future. Oke. We have dari ketiga tenses tersebut, ada past, future, kemudian present, itu juga ada variasinya, yaitu simple, progressive, perfect. Okay, now look at the first one, simple tenses. Simple tenses itu adalah kalimat yang sederhana, jadi tanpa modifikasi apapun dalam artinya. Nah, sama simple tenses itu juga terbagi menjadi 3. Ada present tense, simple past tense, dan simple future tense. Oke, present tense. The actions of the verb is happening now. Nah, yang dimaksud dengan present tense adalah sebuah tenses atau cara membuat sebuah kalimat dengan penanda waktu sekarang. Dan present tense itu, simple present tense itu, waktu dari kegiatan kata kerjanya itu sedang terjadi sekarang. Misalnya, she talks now. Dia berbicara sekarang. They speak well. Mereka berbicara dengan baik. Misalnya begitu. Yang kedua, we have past tense. Actions of the verb has already happened. Kegiatan dari kata kerjanya itu telah terjadi, telah lewat. To make a verb past tense, add an ed if it is a regular verb. Nah, untuk membuat simple past tense, kalian harus menggunakan atau menambahkan ed pada kata kerjanya, atau ubahlah kata kerjanya menjadi bentuk kedua. Nah, kebetulan jika kata kerjanya reguler, tinggal tambahkan ed atau ed. Misalnya study menjadi studied. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. She talked yesterday. Kalau present tense, she talks yesterday. Kalau past tense, she talked yesterday. Irregular verb use past form the chart. Nah, kalau misalnya kata kerjanya irregular verb, ya kalian harus lihat, harus menghafal ya beberapa kata kerja irregular ya. Sekarang kalian tinggal googling aja tahu jelas ya. Misalnya speak misalnya ya, itu verb 2-nya apa? Ya spoke. Ketiganya spoken. And then the third one is future tense or simple future tense. Okay. Simple future tense itu maksudnya adalah the action of the verb has not happened yet, but it will. Bahwa kegiatannya itu belum terjadi atau baru akan terjadi. Okay. To make a verb future tense, add will or shall to the front of the verb. Nah, untuk membuat kalimat ini, kalian harus menambahkan shall atau will sebelum kata kerjanya. So, look at this one. She will talk tomorrow. They will speak well. Mereka akan berbicara dengan baik. Nah, itu untuk yang simple tense. Jadi kalimat simple itu adalah kalimat sederhana. Kalau present tense, kalimat sederhana di masa sekarang. Past tense, simple past tense, kalimat sederhana di masa lalu. And simple future tense, kalimat sederhana di masa yang akan datang. Tanpa tambahan apapun. And the second one we have progressive tenses. Atau present atau continuous tense. Oke. Made up of a verb phrase. Nah, untuk progressive tenses kita menggunakan verb phrase atau frasa kata kerja. Frasa kata kerja apa? Main verb uses ing at the end of all progressive tense. Nah, kata kerjanya diubah menjadi kata kerja verb ing. Oke. Misalnya, kita lihat present tense. Tuh, jadi yang pertama adalah present progressive tense. Oke, atau present continuous tense. This tense is used to describe an action that is occurring right now. At this moment, today, this year, etc. The action has begun and is still in progress. Jadi,
Present progressive tense adalah untuk menyatakan bahwa waktunya itu betul-betul sedang terjadi. Kegiatannya pada waktu tertentu. Use the helping verb am, is, and are. Nah, untuk membuat apa namanya present progressive itu kita harus menggunakan salah satu dari 3 helping verb atau auxiliary verb atau to be. Am, is, dan are. Contohnya, atau am is used with the subject I. Ya, am itu untuk I. Contohnya, I am talking to you. Saya sedang berbicara dengan Anda. Is will be used if your subject is singular. Nah, sementara untuk yang is itu digunakan jika subjeknya singular seperti she, he, it, Johnny, atau siapapun. She is talking to you. Dia sedang berbicara dengan Anda. Are is used if your subject is plural. Sementara are itu untuk subjek yang plural. You, they, we. Contohnya, they are talking to you. Dewi and Siti are talking to you. Itu juga menggunakan are. Yang kedua, the second one is past progressive tense atau past continuous tense. Digunakan untuk menyatakan sedang tapi di masa lalu. The past progressive is used to talk about an activity that was in progress at a specific point of time in the past. Jadi, present continuous itu digunakan untuk berbicara, untuk mengungkapkan tentang sebuah aktivitas yang sedang terjadi pada waktu yang spesifik di masa lalu. The emphasis is on the duration of the activity in the past. Biasanya penekanannya adalah terhadap durasi waktu aktivitas di masa lalu tersebut. Look at this one. Use the helping verb was and were. Nah, to be yang digunakan adalah was dan were. Use was if your subject is singular. Jika subjeknya singular menggunakan was ya. Contohnya, he was talking to you. I was talking to you. She was talking to you. Were if your subject is plural. Kalau plural menggunakan were. Contohnya, they, we, you. They were talking to you. Contohnya. Okay. And then, after discussing simple and progressive or continuous, we have also perfect tenses. What is perfect tenses? Perfect tenses is made up of a verb phrase. Sama ya, menggunakan verb phrase, frasa kata kerja, tapi frasa kata kerjanya bukan ing dan to be, melainkan verb 3 atau have dan verb 3. Add an ed to the end of the main verb if the action verb is a regular verb. Nah, intinya ubah kata kerjanya menggunakan verb 3 ya. Nah, use helping verb have, has, or had before the main verb. Nah, helping verbnya atau auxiliary verbnya itu have, has, atau had. Contohnya seperti ini. Oke. Misalnya, sekarang kita pakai present perfect tense dulu. The present perfect tense is used to talk about an event that began at the past and continues up to the present. Jadi, present perfect itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah kegiatan yang terjadi atau mulai dilakukan di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Oke, use has if your subject is singular. Oke, kalau subjeknya singular, maka kalian harus menggunakan has sebelum kata kerja verb 3-nya. Kalau contohnya, she has talked to you already. Dia telah berbicara denganmu. Kalau kalian perhatikan ada has di sana, karena singular, she, he, it pakainya has. Sementara untuk plural dan I itu gunakan have. Contohnya, they have talked to you already. I have talked to you already. Oke, with irregular verb. Contoh tentang kalimat dengan kata kerja yang irregular. She has known you for a while. Dia telah mengetahui Anda, telah mengenali Anda. Cukup lama, oke? Oke, lihatlah. Know itu known itu dari kata know, knew, now. Oke. Yang selanjutnya adalah past perfect tense. What is past perfect tense? Past perfect tense is describing completed event that took place in the past and before another past event. Past perfect tense itu digunakan untuk menggambarkan sebuah kejadian yang telah selesai dilakukan sebelum kejadian yang lain dilakukan di masa
Lalu ini biasanya menggunakan helping verb-nya had. Itu ditambah verb 3. Had tambah verb 3 ya. Oke, contohnya she had talked to you before you ordered the gift. Dia telah berbicara dengan Anda sebelum Anda memesan hadiah. Contohnya yang lain, yang irregular ya. They had known about the play. Mereka telah tahu tentang drama tersebut. Yang selanjutnya adalah future perfect tense. Bedanya, future perfect tense itu menggunakan will have plus verb 3. What is the function of future perfect tense? It is used to describe an event or action that will be completed before another event or time in the future. Ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kegiatan atau kejadian yang telah selesai dilaksanakan di masa yang akan datang sebelum waktu yang spesifik di masa yang akan datang atau sebelum kejadian yang lain di masa yang akan datang. Use will have with the main verb ending in ed if it is a regular verb. Oke, intinya menggunakan will have ditambah verb 3. Oke, terus irregular verb juga verb also uses will have the main verb from column labeled perfect tense. Ya, sama ya. Kalau misalnya irregular verb ya sama, will have ditambah verb 3-nya dari irregular verb tersebut. Bedanya kalau regular tinggal tambahkan ed, kalau irregular itu ya kalian harus menghafalkan atau melihat daftar kata kerja. Contohnya, I will have studied for the test before the circus comes to our town. Saya akan telah menyelesaikan belajar untuk persiapan tes sebelum sirkusnya datang ke kota ini. Contoh yang lain, I will have gone to the store before you get home. Saya akan telah pergi ke toko sebelum kamu pulang ke rumah. Oke. Nah, sekarang lihatlah. Ini contohnya. Contoh nomor 1. Rosetta has blah 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 her juggling act at our talent show. Oke, di situ sudah ada kata kerja do, berarti Rosetta has done her juggling act at our talent show. Nomor 2, coba kalian kerjakan. Nomor 3, coba kalian kerjakan, gampang sih ya. Kalau misalnya nomor 2, after she had thrown them, ya kan? She is speaking right now. Laughter was ringing throughout the audience, kan begitu, gampang lah. Nah sekarang setelah melihat video ini, silahkan kalian membuat masing-masing satu contoh ya. Simple present tense satu contoh, past tense satu contoh, simple present tense satu contoh, simple past tense satu contoh kalimat, simple future satu contoh kalimat, present progressive satu kalimat, past progressive satu kalimat, ya kan? Future progressive juga future progressive nggak usah. Perfect simple present perfect satu kalimat, past perfect satu kalimat, dan future perfect juga satu kalimat. Silahkan kerjakan di kolom komentar. Ingat, kehadiran kalian itu baru dianggap hadir absensinya jika kalian sudah komen minimal 3. Dengan melakukan instruksi saya di contoh di setiap komentarnya, kalian maka sudah dianggap hadir. Saya akan membaca setiap komentar ataupun pekerjaan kalian. Jika salah saya perbaiki, jika benar biasanya saya biarkan, tidak saya komentarin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.